5 sahabat Nabi paling kaya dan dijamin masuk surga. Kita sering disuguhi berita tentang daftar orang-orang kaya. Dan yang menarik dari berita-berita ini adalah bahwa sebagian dari mereka berhasil melipat gandakan kekayaannya dalam waktu hanya 1 tahun dengan angka-angka yang fantastis. Mengingatkan kita pada cara pecahan yang meledak atau pembelahan sel dalam tubuh manusia. Namun, masyarakat paling mulia dan paling suci, yakni masyarakat kenabian, tidak pernah terlintas dalam benak para orang kaya di antara mereka untuk mencantumkan nama mereka dalam daftar orang-orang terkaya ataupun mengejar ketenaran. Sebaliknya, mereka justru berusaha menjaga niat agar tetap lurus, bahkan dalam hal mencari dan membelanjakan harta. Kekayaan mereka pun tidak berkembang melalui jalan eksplosif atau instan, melainkan meningkat secara bertahap dan alami, seperti proses pertumbuhan dan perkembangan biasa. Karena kesadaran mereka akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendorong mereka untuk mengumpulkan harta dari sumber yang halal, lalu menginfakkannya secara diam-diam untuk kebaikan. Mereka mencari harta yang halal agar tidak bergantung kepada orang lain, dapat meninggalkan keturunan yang berkecukupan, dan dapat menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Oleh karena itu, kita mengenal para sahabat yang kaya tersebut dari usaha mereka dalam perdagangan di pasar kota Madinah, dan dari tangan-tangan mereka yang dermawan melalui sedekah, wasiat, wakaf, dan bentuk amal lainnya. Meskipun mereka sangat berhati-hati agar sedekah mereka tidak diketahui orang, seperti halnya mereka menjaga kesucian dalam mencari nafkah. Jadi, para sahabat yang kaya tidak mengumpulkan kekayaannya melalui spekulasi atau dari pasar-pasar seperti Wall Street dan semacamnya, baik pasar Arab maupun internasional yang telah melahirkan hiu-hiu ekonomi seperti Bernard Madoff, mantan kepala bursa Nasdaq Elektronik, dan orang-orang sejenis yang pekerjaannya adalah menyedot kekayaan dan memenuhi rekening mereka dengannya. Namun, ini bukan berarti bahwa di antara orang-orang kaya, zaman sekarang tidak ada yang menjauhi hal yang haram. Sesungguhnya ada segelintir dari mereka, meski langka, yang menjauhi yang haram lebih kuat dibandingkan sebagian orang miskin. Jika kita melihat dalam buku-buku sejarah dan biografi seperti Syiar A'lam al-Nubala dan Tarikh al-Islam karya al-Zahabi, meskipun sebagian sanadnya masih perlu diteliti, kita akan menemukan sejumlah sahabat Nabi yang merupakan orang-orang kaya. Di sini, saya cukup menyebutkan mereka yang termasuk dalam 2 daftar sekaligus. 1. Daftar sahabat yang dijamin masuk surga. Daftar sahabat yang kaya raya. Di antara mereka adalah 1. Utsman bin Affan, sahabat yang dijamin masuk surga dan termasuk orang-orang kaya. 2. Talhah bin Ubaidillah, sahabat yang dijamin masuk surga dan termasuk orang-orang kaya. 3. Zubair bin Awam, sahabat yang dijamin masuk surga dan termasuk orang-orang kaya. 4. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang dijamin masuk surga dan termasuk orang-orang kaya. 5. Sa'ad bin Abi Waqqash, sahabat yang dijamin masuk surga dan termasuk orang-orang kaya. Semoga Allah meridai mereka semua. Pertama sahabat Abdurrahman ibnu Auf. Nilai kekayaan saat wafat berjumlah 6 triliun 212 miliar 688 juta rupiah. Kekayaan sahabat yang satu ini benar-benar membuat geleng-geleng kepala. Beliau adalah orang ke-8 yang masuk Islam. Usianya 10 tahun lebih muda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal sebagai pebisnis ulung. Saat tiba di Madinah, era hijrah, beliau datang dengan tangan kosong. Seperak pun tidak dimilikinya.
Lalu Rasulullah SAW menjalinkan mu'akhah antara beliau dengan Sa'ad ibnu al-Rabi', salah satu orang kaya Madinah saat itu. Sa'ad menawarkan setengah dari harta miliknya untuk beliau, termasuk menceraikan salah satu dari dua orang istrinya untuk bisa dinikahi beliau. Namun beliau menolak halus dan penuh respek sambil berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dengan istri dan hartamu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar." Total aset kekayaan saat beliau wafat, seperti dikutip oleh Ibnu Hajar, adalah 3.200.000 dalam bentuk dinar, menurut asumsi Ibnu Hajar dalam Al-Fath, Juz 14, halaman 448. Nilai ini adalah hasil matematis dari informasi yang mengatakan bahwa saat wafatnya, masing-masing dari 4 orang istrinya menerima sebesar 100.000 dinar. Dengan akuntasi faraid, maka total tarikah harta yang ditinggalkannya adalah 100.000 dinar kali 4 orang istri, kali 8 aslul mas'alah, sama dengan 3.200.000 dinar. Jika dirupiahkan, nilai tersebut setara dengan 6 triliun, 212 miliar, 688 juta rupiah. Sementara itu, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz 7, halaman 184, mengutip sumber lain menulis bahwa saat wafatnya, Abdurrahman bin Auf meninggalkan aset terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dibagi. Seluruh istrinya yang berjumlah 4 orang memperoleh dari harga jual aset tersebut sebesar 320.000 dinar. Nilai ini adalah 1/8 dari total harta diwaris, sehingga masing-masing istri mendapatkan 80.000 dinar. Dengan data ini, maka total aset peninggalannya adalah 80.000 kali 4 kali 8 sama dengan 2,560 ribu dinar. Jika dikonversi ke rupiah setara dengan 4 triliun 970 miliar 150 juta 400.000 rupiah, ditambah dengan seluruh jumlah 3 jenis hewan-hewan peternakan yang disebutkan. Sumber manapun yang ingin dirujuk dari dua informasi di atas, Abdurrahman layak menempati posisi pertama sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kaya, yang amat menarik untuk dijadikan cermin kepribadian muslimin lain. Saat hendak wafat, beliau berwasiat memberikan 400 dinar kepada para peserta perang Badr yang masih hidup, yang jumlahnya saat itu sebanyak 100 orang. Total nilai wasiat menjadi 400. Dinar kali 100 sama dengan 40.000 dinar atau setara 77 miliar 658 juta 600.000 rupiah. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu termasuk di antara yang menerimanya. Wasiat tersebut belum termasuk wasiat yang diberikannya secara khusus kepada para istri Rasulullah SAW yang masih hidup dalam jumlah yang besar. Jumlahnya yang besar ini hingga mendorong Aisyah radhiyallahu anha berdoa, semoga Allah menyiraminya dengan cairan dari nektar. Nektar atau salsabil adalah madu bunga, yaitu cairan yang kaya dengan gula yang dihasilkan oleh tumbuhan. Belum lagi dengan budak-budak yang dimerdekakannya secara cuma-cuma. Kedua adalah sahabat Zubair bin Awam. Nilai kekayaan saat wafat sebesar 3 triliun 543 miliar 724 juta 800.000 rupiah. Konon, satu-satunya orang yang setanding beliau dalam kemahirannya bertempur sambil berkuda adalah Khalid ibnu Al-Walid, the drawn sword of God. Kedua sahabat ini mampu berkuda dalam posisi kedua tangannya menggenggam pedang. Sementara itu, pengendalian kuda dilakukan dengan kakinya. Seperti diinformasikan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Jami Al-Shuhih, Al-Bukhari, Juz 3, halaman
1137, sahabat Zubair radhiyallahu anhu wafat hanya meninggalkan kekayaan berupa aset tidak bergerak, tanah. Di antaranya yang berada di Gabah, wilayah, di barat Laut Madinah, sekitar 6 kilometer dari Madinah, 11 rumah besar di Madinah, 2 rumah di Bashrah, dan 1 rumah masing-masing di Kufah dan di Mesir. Beliau mewasiatkan 1/3 dari total harta peninggalannya untuk para cucunya dan 2/3-nya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Beliau memiliki 4 orang istri di mana setiap istri mendapatkan waris senilai 1.200.000 dirham. Lihat kitab Sahih Al-Bukhari. Dengan data ini, perhitungan total nilai aset peninggalan beliau, termasuk yang diwasiatkannya kepada para cucunya adalah bagian istri, 1.200.000 x 4, orang istri, 4.800.000 dirham. Angka ini, sesuai akuntansi waris, adalah 1/8 dari 2/3 total tarikah, harta waris, setelah dikurangi 1/3 untuk wasiat. Total yang diwariskan, 4.800.000 dirham, kali 8 sama dengan 30. 8.400.000 dirham sama dengan 2/3 total tarikah. Nilai yang diwasiatkan, 38.400.000 dirham. 2. Value 19.200.000 dirham. 1/3 total peninggalan. Total tarikah, termasuk wasiat, adalah 38.400.000 dirham. Dalam unit rupiah, 57.600.000 dirham, setara dengan 3.343.724.800.000 rupiah. Ketiga sahabat, Utsman ibn Affan, nilai kekayaan saat wafat sebanyak 2.532.942.750.000 rupiah. Lihat Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz 7, halaman 214, mencatat dana yang dimiliki oleh sahabat Utsman saat wafat terdiri dari tarikah 1 uang tunai sebesar 30 juta, dirham, tarikah 2 uang tunai 150.000, dinar sedekah 200.000 dinar, unta 1.000 ekor. Jika dirinci dengan nilai rupiah menjadi tarikah 1 tunai 11.845.690.000 rupiah, 2 tunai 291,219,75000, sedekah 388,293000, unta 7.740.000 rupiah. Perhitungan di atas bisa jadi lebih kecil dari nilai kekayaan yang sesungguhnya mengingat jumlah tersebut belum mencakup aset-aset berikut. Pembelian sumur di rumah, sekitar 5 km dari Masjid Nabawi, yang diwakafkan untuk keperluan masyarakat senilai 35.000 dirham, lihat Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabarani, Juz 2, halaman 41 atau 1227. Hibah 950 unta untuk alat perlengkapan perang Tabuk atau Usrah, aset tanah, dia, dan kuda yang jumlahnya amat sangat banyak. Tarikh Ibn Khaldun, Jilid 1. Kekayaan lain Utsman radhiyallahu anhu yang amat tak terkira, meski bukan kekayaan finansial, adalah menikahi 2 orang putri Rasulullah SAW, Ruqayyah lalu Ummu Kultsum radhiyallahu anhuma. Keempat, Thalhah ibn Ubaidillah. Nilai kekayaan saat wafat 542.100.500.000 rupiah tarikah 1 tunai, 2.200.000 dirham tarikah 2 tunai, 200.000 dinar sedekah 1 tanah, 300.000 dirham belum dapat verifikasinya. Jika dirupiahkan menjadi tarikah 1 tunai, 130.350.600.000, tarikah 2 tunai, 388.293 juta, 1 tanah per 18,
rupiah. Jumlahnya menjadi 542.100.500.000 rupiah. Sementara itu, sumber lain, At-Tabaqat Al-Kubra, Ibn Sa'd, Juz 3, halaman 222, mengutip bahwa jumlah seluruh kekayaan Talha, tunai dan non-tunai, saat wafat adalah 30 juta dirham, atau setara dengan 1.845.690 juta rupiah. Kelima sahabat Sa'd ibn Abi Waqqash, nilai kekayaan saat wafat 15.380.750.000 rupiah. Dalam sepanjang sejarah peperangan Islam, beliau tercatat sebagai orang yang pertama kali kena tusuk anak panah, dan beliau pula yang pertama kali dalam sejarah Islam melesatkan panah dari busurnya ke arah musuh. Beliau termasuk generasi awal yang masuk Islam. Sebagian informasi menyebutnya sebagai orang keempat dari kalangan laki-laki yang masuk Islam awal setelah Abu Bakar, Ali, dan Zaid radhiyallahu anhum. Nilai tarikah atau harta warisnya seperti dikutip oleh Ibnu Katsir sebesar 250.000 dirham. Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz 8, halaman 84. Jika dirupiahkan, nilai ini setara dengan 15.380.750.000 rupiah. Mereka, kelima sahabat Rasulullah SAW, adalah para pebisnis dan dermawan ulung. Dalam waktu yang sama, mereka adalah sebagian dari para sahabat yang mendapatkan berita gembira tentang perolehan surga. Mereka adalah manusia-manusia yang luar biasa, karena umumnya kekayaan sering menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melenakan. Mereka adalah teladan. Bagaimana tidak? Mereka, di samping sebagai orang kaya, juga turun langsung ke dalam kancah pertempuran. Penyikapan mereka terhadap harta yang dimilikinya menjadikan aset-aset tersebut sebagai harta yang baik, yang berada di tangan orang baik.